The Island of God, Bali, salah satu tujuan wisata paling populer dan terbaik di dunia. Adat budaya kental dan terus dipertahankan, tak peduli pengaruh luar membanjir. Taksu kalau orang Hindu bilang, inilah yang membuat aura Bali terpancar tanpa perlu dipaksakan. Tapi pariwisata Bali yang selama ini bersinar dipaksa meredup tiba-tiba di kuartal 2 tahun 2020. Saat pandemi COVID-19 menghantam, akses masuk Bali dikunci, aktivitas masyarakat di tempat wisata anjlok, ekonomi Bali pun luluh lantak. Bagaimana tidak? Lebih dari 54% produk domestik regional bruto atau PDRB Bali bergantung pada pariwisata. Sementara pariwisata merupakan sektor yang paling parah terdampak pandemi. Sepanjang tahun 2020, tak ada sama sekali pelancong yang datang ke Bali. Bali, sebagai destinasi wisata kelas dunia, diperkirakan rugi hingga 10 triliun rupiah setiap bulannya karena pandemi. Pariwisata yang menjadi salah satu penarik hidupnya pertanian, perikanan, dan industri kerajinan rakyat, produk-produk lokal Bali, itu menjadi terputus, terhenti, karena restoran tutup, hotel tutup. Keterpurukan perekonomian Bali itu luar biasa, sangat dalam. Pada tahun 2020, itu rata-rata mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi sebesar minus 9,31%. Terendah di Indonesia dan paling pertama terjadi dalam sejarah di Bali. Mengalami hantaman badai pandemi, banyak warga yang bertanya dengan sejuta harapan, akankah Bali bangkit? Melihat ironi ini, pemerintah berupaya keras menjawab tantangan bangkitnya Bali. Bersama-sama, pemerintah pusat dan Pemda berupaya bangunkan lagi Bali dari mati suri karena pandemi. Dan kunci utama untuk pemulihan ekonomi Bali adalah kemampuan kita dalam menangani pandemi. Disiplin protokol kesehatan harus terus diterapkan. Vaksinasi juga harus dilakukan secara cepat dan masif. PPKM mikro berbasis Banjar dan desa adat harus diefektifkan untuk mencegah penularan. Kita tunjukkan kepada dunia, Bali adalah destinasi wisata yang sangat aman dikunjungi. Upaya pemerintah ini disambut semangat membara warganya. Meski pernah duduki urutan yang terparah terdampak pandemi, nyatanya Bali berhasil menjadi provinsi tercepat dalam menggelar vaksinasi COVID-19 di Indonesia, bahkan di dunia. Setidaknya hingga Agustus 2022, cakupan vaksinasi dosis 1 di Provinsi Bali telah mencapai 105,62%. Untuk vaksinasi dosis 2 telah mencapai 96,87% dari target, serta untuk dosis 3 atau booster di Denpasar, Bali telah mencapai lebih dari 70%. Capaian vaksinasi penting sebagai pondasi Bali untuk bangkit. Dengan ini, masyarakat nasional dan dunia yakin bahwa Bali aman dari pandemi. Selain vaksinasi, penerapan sertifikasi protokol CHSE terus digenjot. CHSE sendiri yaitu cleanliness atau kebersihan, health, kesehatan, safety atau keamanan, dan environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Ini adalah ikhtiar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk hotel, restoran, serta tempat wisata agar aman dari penyebaran COVID-19. Berkat capaian ini perlahan tapi pasti Bali mampu bangkit. Penerbangan internasional tanpa karantina kembali dilakukan mulai 7 Maret 2022. Setelah itu, kebangkitan pariwisata Bali mulai dirasakan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tadi saya sebutkan, sekarang sudah melihat sampai 963.333 orang. Di mana rata-rata hampir 9.000, 10.000 per hari
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dari 23 maskapai penerbangan. Agustus tahun 2022, pariwisata Bali telah pulih dan menggeliat. Terukur dari jumlah wisatawan yang datang hingga angka tingkat keterisian hotel yang semakin meningkat. Tempat-tempat wisata juga sudah ramai dikunjungi. Kerja keras pemerintah dan segenap warga Bali telah berbuah manis. Pulau Dewata telah terlahir kembali sebagai destinasi wisata yang aman. Namun tidak terlena, Bali yang mulai bangkit juga telah belajar dari pandemi berdasarkan surat edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 telah disusun protokol tatanan kehidupan era baru atau PTKEB. Protokol inilah yang menjadi pedoman bagi 14 sektor di Bali, mulai dari pariwisata, fasilitas kesehatan, transportasi, hingga kegiatan adat, agar menjalankan kegiatan sesuai standar operasional tertentu. Ini adalah upaya menjaga Bali mampu bertahan bila suatu saat akan ada bencana alam ataupun wabah lain serupa COVID-19 melanda. Dengan melihat tren sekarang ini, kami optimis Bali ke depan lebih baik lagi, bahkan lebih baik sebelum pandemi itu. Karena memang kita diajarkan ada hikmahnya 2,5 tahun dengan pandemi ini, dan juga kita optimis bahwa Bali ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Segala upaya membangkitkan Bali juga dilakukan oleh Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda. UMKM segala jenis kerajinan dan produk lokal bernilai seni tinggi menjadi sumber utama dari bangkitnya ekonomi daerah. Lalu seperti apa cerita para seniman Bali yang terhempas oleh pandemi dan bagaimana mereka akhirnya mampu bangkit? Kita semua tahu salah satu destinasi favorit dunia adalah Bali. Bahkan menurut Club Med, sesuai dengan unggahan akun media sosial Kemenparekraf, Bali dinilai sebagai destinasi paling bikin bahagia di dunia. Selain mempunyai budaya dan pemandangan alam yang sangat memukau, Bali juga dikenal dengan hasil karya kerajinan tangan yang unik serta bernilai seni tinggi. Industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang dianggap sebagai salah satu industri paling menguntungkan, mulai dari karya tenun hingga karya dekorasi. Namun lagi-lagi, hantaman pandemi COVID-19 yang begitu dahsyat turut menghancurkan sektor ini. Sektor ekonomi kreatif yang dilakoni para IKM dan seniman Bali memang sempat terhempas parah oleh dampak pandemi COVID-19. Namun itu semua nampaknya sudah berlalu bagi mereka yang menolak untuk terus terpuruk. Perlahan mereka mulai bangkit dan kembali. Tentu ini semua juga berkat kerja keras pemerintah dan segenap warga Bali. Saat pandemi menjadi hal yang menakutkan, pemerintah pusat, Pemda, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda melakukan beberapa terobosan. Program Bangga Buatan Indonesia Bali dan Pameran Bali Bangkit misalnya. Taman Werdi Budaya Art Center di Denpasar menjadi galeri bagi para IKM untuk dapat memamerkan dan memasarkan produknya secara offline. Di sini, sekitar 125 IKM dibimbing dan dikurasi untuk menghasilkan produk lokal Bali yang berkualitas dan proporsional dalam perhitungan sistem bisnis. Terobosan lain Pemda Bali, yakni mewajibkan para ASN untuk berbelanja produk lokal Bali serta mengenakan kain tenun endek khas Bali pada hari tertentu. Alasannya, ASN menjadi yang paling tangguh secara finansial dari bergolaknya ekonomi karena pandemi. Berbagai inovasi ini nyatanya membuahkan hasil. Perekonomian para IKM berhasil terdongkrak hingga meraih omset miliaran rupiah meski dilanda pandemi COVID-19. Hebat bukan? Malah kemarin ketika Pesta Kesenian Bali, kita sudah boleh keluar, jadi protokol kesehatan sudah sedikit mengendor, sepertinya Bali sudah melandai pandeminya. Itu
malah omset dalam sebulan mereka meraup 10 miliar. Kalau tidak salah ya kurang lebihnya 125 tenan. Nah kalau berikutnya normal lagi rata-rata di tahun 2022 ini baru masuk ke pameran IKM Bali Bangkit namanya yang Ibu adakan, itu di tahun 2022 sudah masuk bulan yang ke-7. Yang ke-7 ini baru setengah bulan itu omsetnya sudah 1,6 miliar. Salah satu IKM yang merasakan bangkitnya sektor kesenian Bali adalah Pertenunan Astiti milik Nyoman Sudira. Berdiri sejak tahun 1986, belum pernah usaha tenun endek miliknya terdampak krisis parah seperti pandemi COVID-19. Banyak dipergunakan untuk seragam-seragam upacara. Baik itu upacara perkawinan, upacara malah wisuda pun pakai kain endek sekarang. Kalau dulu sebelum pandemi, tenun saya di sini tenaganya semua untuk tenun aja, itu sekitar 40. Nah setelah kondisi pandemi, itu cuma 5 dioperasikan. Nah sekarang sudah meningkat lagi, sudah bertambah menjadi sekitar 10. Endek merupakan kait yang amat melekat dengan Bali. Warga lokal biasa menggunakannya untuk berbagai kegiatan upacara adat dan kegiatan sehari-hari. Endek atau tenun ikat ini merupakan salah satu fokus pameran Bali Bangkit untuk membangkitkan kembali industri wastra asli Bali. Saya kira banyak sekali pengaruhnya, terutama adanya pameran-pameran yang sekarang kan ada Bali Bangkit. Itu bagi saya sendiri sangat membantu sekali. Kalau kita anggap sebelum pandemi itu 100, pada saat pandemi itu cuma 5%. Ya sekarang sudah meningkat menjadi sekitar 25%, 25 sampai 30% lah pasar kita. Ini banyak sebenarnya dari upaya pemerintah juga, pemerintah Bali terutama dengan pergubnya yang memang mewajibkan harus pakai kain endek. Ya, tiap hari Selasa itu pakai kain endek kita. Selain wastra, Bali juga dikenal dengan karya-karya seni dekorasi hingga furniturnya yang khas. Ibu Tupardika, seniman di bidang seni patung, interior, dan mebeler, menuangkan imajinasi kreativitasnya ke karya-karya yang tidak biasa sehingga membuat produk miliknya eksklusif. Semuanya dibuat dengan tangan dan tidak diproduksi secara massal. Tak ayal, keunikan produk yang dihasilkan berhasil menembus pasar Eropa. Tapi karena pandemi juga tak pandang bulu, seniman ini juga harus merasakan dampak yang begitu menyesakan. Beruntung program-program Bali Bangkit oleh Pemda yang diikutinya mampu membawa angin segar. Waktu pandemi itu hampir semua toko hampir tutup, tidak ada tamu. Tidak bergerak ekonominya, diam. Nah, bersyukur ada pameran Bali Bangkit. Ibu Gubernur, Ibu Swastini Koster mengadakan pameran Bali Bangkit. Kita disupport, dikasih tempat gratis, dipromosikan. Jadi kita jadi seniman lebih ada harapan nih, masih ada rangsangan untuk berkarya yang baru gitu. Ya ada 30 juta, ada 20 juta gitu. Dampak dari inovasi program Bali Bangkit ternyata tidak sebatas dirasakan oleh pemilik IKM, tapi juga sampai ke para pegawainya. Upaya bangkit bersama ternyata membawa kebangkitan semangat untuk siapa saja yang ikut terlibat. Udah turis udah mulai datang, pesanan juga udah mulai ada, ya. Udah syukur sekarang kerjaannya lagi semangat seperti dulu lagi gitu ya. Yang diprogramkan sama Bapak Gubernur ya masalah Bali Bangkit itu saya sangat apresiasi sekali. Saya mendukung sekali. Ya mudah-mudahan Bali kembali seperti dulu lagi gitu. Yang bergelimang turis banyak gitu. Otomatis orderan jadi banyak gitu ya. Itu harapan saya. Itulah gambaran para seniman dan pengrajin di Bali dengan ceritanya menghadapi pandemi dan kondisi saat ini yang telah berangsur bangkit.
Lalu bagaimana upaya bangkit dari industri ramah tamah seperti tempat wisata, hotel, hingga restoran yang nihil pemasukan saat pandemi? Bali perlahan mulai bangkit. Wisatawan domestik dan mancanegara terus berdatangan. Ini adalah pertanda baik bangkitnya industri ramah tamah Bali yang 2 tahun belakangan ini sempat mati suri. Bangkitnya Bali tentu tidak terjadi begitu saja. Tetesan darah-darah semangat terus mengucur deras dari upaya berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku wisata, dan segenap warga yang ingin pulau kebanggaan kembali seperti sedia kala. Salah satu strategi pemerintah selain membuka pintu masuk ke Bali adalah penerapan sertifikasi CHSE bagi restoran dan hotel utamanya. Protokol CHSE merupakan proses pemberian sertifikat atau penanda kepada perusahaan pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap terpenuhnya 4 aspek meski di tengah pandemi COVID-19. Dan ternyata penerapan CHSE berhasil menjadi pilar bangkitnya sektor hospitality di Bali. Ini menjadi semacam alat ukur bahwa properti yang mereka dimiliki itu memiliki kesiapan yang cukup, penerapan yang bagus dalam hal kesehatan. CHSE itu sudah dikenal di luar negeri bahwa Indonesia, Bali menerapkan CHSE. Nah, ini yang akan dikejar. Selain penerapan kedisiplinan pelaku hospitality dan pariwisata perihal kesehatan melalui CHSE, khusus di Bali, pemerintah juga menerapkan sertifikasi baru bernama SMPAP atau Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi Pariwisata. Asesmen atau penilaian ini dilakukan oleh kepolisian pada sejumlah hotel di Bali perihal pengetatan sistem keamanan. Penerapan sertifikasi ini berkaitan juga dengan Bali yang menjadi tuan rumah bagi perhelatan acara internasional besar seperti Presidensi G20. Sertifikat keamanan Bali dinilai mampu mendongkrak kepercayaan publik mengingat Pulau Para Dewa ini pernah mengalami duka begitu dalam setelah krisis keamanan pasca bom Bali pada tahun 2002 silam. Sehingga dari pihak kepolisian pada saat memberikan semacam respon atau informasi kepada konsulat asing termasuk kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri, tentu dengan yakin kalau seandainya hotel-hotel itu sudah diperiksa, mereka memiliki kesiapsiagaan apakah levelnya silver, gold, atau platinum, ini menjadi semacam jaminan bahwa hotel tersebut memiliki kesiapan yang cukup terkait dengan keamanan. Pembukaan penerbangan masuk ke Bali lagi, penerapan protokol CHSE dan SMPAP menjadi jurus ampuh bagi Bali untuk bangkit jauh lebih kuat dari sebelumnya, terutama bagi tempat wisata, hotel, dan restoran. Organisasi resmi Asosiasi General Manager Hotel se-Indonesia atau IHGMA di Bali menyebutkan berkat pondasi yang kokoh ini, wisatawan berdatangan dan berhasil mendongkrak angka okupansi atau tingkat hunian hotel-hotel di Bali pada Agustus 2022. Jadi bulan Februari sehingga sekarang Maret sampai bulan September. Ini okupansi sudah bertahap meningkat, ya. Jadi kalau rata-rata, kalau kita bilang Bali secara keseluruhan, mungkin okupansinya sudah mencapai 50-60%. Sedangkan di daerah-daerah tertentu seperti Canggu, Seminyak, ya, itu okupansi bahkan mencapai 80%. Sangto Suites and Villas, salah satu hotel dan villa di Ubud, Bali, merasakan betul porak-porandanya sektor pariwisata oleh COVID-19 lebih dari 2 tahun belakangan.
Tingkat keterisian atau hunian Sangtu pada saat pandemi tahun 2020 hingga 2021 terhempas hingga nihil tamu. Namun pada Juli-Agustus 2022 telah mencapai 80%. Seluruh karyawan hotel di Sangtu juga telah mendapatkan honor penuh 100% seperti saat awal sebelum pandemi. Itu menurut kami di industri perhotelan itu sangat penting sekali, karena bagi customer juga mereka pasti akan memilih properti atau hotel yang sudah tersertifikasi CISA. Ya, dalam artian mereka ingin kenyamanan dan keamanan pada saat menginap. Dan program itu sangat bagus sekali dikontrol sama pemerintah, meskipun itu program dari Kemenparekraf. Jadi dari daerah mengontrol, tapi yang pasti dengan CISA itu sangat membantu sekali. Dan kami di hotel merasa lebih confident menjual ke customer. Geliat bangkitnya pariwisata Bali juga mengalir hingga ke sektor hospitality lainnya, yakni restoran. Meski belum sepenuhnya kembali seperti dulu, sejak dibukanya lagi akses wisatawan mancanegara ke Bali pada Februari 2022, tamu yang datang untuk menikmati hidangan resto di Jimbaran ini sudah mencapai 55%. Mungkin sudah beranjak ya masih 50-55% lah. Jadi belum total pulih seperti biasa. Cuman kita bangga, kita senang, kita sudah bisa bergerak gitu aja. Tanah Lot selalu menjadi primadona untuk siapapun yang pertama kali injakan kaki di Pulau Bali. Di tempat wisata favorit ini sangat terasa betul wisata Bali telah mulai bergeliat, diisi oleh ragam wisatawan dari berbagai belahan dunia. Progres vaksinasi yang cepat di Bali menjadi alasan sejumlah turis memilih Bali sebagai destinasi wisata. Untuk sehari yang masuk ke kawasan kita di Tanah Lot, rata-rata itu 3.000 per hari. Rata-rata 3.000. Kalau weekend itu bisa mencapai 4.000, 5.000. Bisa kadang-kadang sampai 6.000. Yes, definitely. Because we have adults and kids, so safety of us is of high priority than anything else. So definitely we'll consider the safety protocols which are followed in the property we're staying. People are very different and they're very kind. They open and they always kind to you. It's very nice. Harapan yang terus menyala terpancar dari setiap mata masyarakat Bali akan kembalinya pariwisata seperti sebelum pandemi melanda. Pandemi telah menjadi sebuah pelajaran luar biasa yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Kontemplasi dan perbaikan diri menjadi hikmah yang tersirat, sehingga gerakan bangkitnya Bali dari keterpurukan setelah pandemi merupakan anugerah yang terus diupayakan agar tak lagi hanya sekedar mimpi.